Alright, kita sudah punya proses untuk detail ya. Eh, kita akan menunjukkan untuk membuat proses delete atau menghapus data kita yang sudah ada. Nah, pertama itu kita pergi ke controller terlebih dahulu. Kita bikin dulu fungsinya untuk menghapus data kita. Kita bikin fungsinya public function. Kita kasih nama dengan hapus berita. Hapus berita. Kemudian oke, sip. Nah, untuk menghapus data kita, kita kan perlu mengirim apa ya, satu pengenal yang unik gitu. Nah, kebetulan di database kita pengenal yang unik itu ID ya. Jadi kita bisa manfaatkan ID ini seperti untuk edit ataupun detail untuk membuat proses menghapus data dari beritanya. Jadi di fungsinya kita terima parameter ID-nya, ID berita. Ops, salah. ID berita. Oke. Nah, caranya pertama kita gimana ya? Atau langsung saja ya. Jadi kita langsung panggil kelas DB-nya, kemudian kita kasih tahu nama tabelnya berita. Kemudian kita mau yang ID-nya itu sama dengan ID yang kita kirim atau ID data berita yang mau kita hapus. Kemudian kita mau apa? Kita mau hapus, delete. Oke, sip. Nah, jika sudah, kita langsung redirect aja ya ke halaman tampil berita kita. Return redirect route. Nah, route-nya itu tampil berita. Jadi, langsung kita redirect ke route tampil berita. Nah, oke, sip. Prosesnya udah ada. Refresh nggak ada apa-apa karena kita belum punya tombolnya. Kita bikin apa ya? Tombolnya terlebih dahulu lah sih. Jadi di sini kita bikin fungsi a href. Ya, kita kosongin terlebih dahulu atau langsung saja lah bikinnya. Route hapus hapus berita ya. Oh, bentar. Kita belum punya route-nya nih. Lebih baiknya kita bikin route terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa bikin dulu route-nya, route get atau get ini kan untuk mengambil data. Nah, untuk route menghapus kita bisa pakai routing yang HTTP methodnya itu delete. Jadi kita langsung saja panggil route delete ya. Kemudian nama routingnya kita kasih nama hapus berita. Kemudian dia ini, kita mau kirim ID dari beritanya juga. Dia itu akan pergi ke controller berita controller, jadi app http controller berita controller kelas, kemudian nama fungsinya hapus berita. Kita kasih nama juga routingnya, name-nya itu hapus berita. Oke, sip. Nah, jadi sekarang kalau misalkan di halaman tampil berita, kita bisa langsung panggil routingnya. Jadi kita pakai route hapus berita, kemudian data ID. Kita kirim ID berita kita. Buttonnya kita pakai warna merah saja ya. Kelas berarti button danger. Kemudian di sini delete. Sekarang kalau kita refresh harusnya udah nambah tombol baru, delete. Oke. Sekarang kalau kita delete, nah dia bakal komplain. Kan secara default browser kita ini mengirim request dengan HTTP method get ya. Sedangkan untuk route hapus berita, ini HTTP methodnya bukan get tapi delete. Nah, cara
apa ya, cara manipulasinya gimana gitu. Nah, cara manipulasinya itu sama dengan bagaimana cara kita untuk mengupdate data. Jadi yang dikirim kita itu nggak bisa langsung menggunakan tag anchor seperti ini kemudian kita panggil routingnya, tapi kita harus mensubmit form yang metodenya itu delete. Jadi seperti untuk menyimpan data ataupun mengupdate data. Jadi yang dikirim itu sebenarnya form, bukan sekedar get method seperti ini. Kita bisa langsung embed di sini sebenarnya. Jadi kita bikin form saja terlebih dahulu. Ini sama dengan untuk mengupdate data ya. Metodenya di form di HTML-nya itu tetap post. Actionnya kita isi hapus berita. Route hapus berita. Kemudian data ID. Nah, metodenya ini tetap get, tapi di dalam formnya itu kita perlu menambahkan suatu input yang tipenya hidden dengan nama itu method dan value-nya itu delete. Jadi si Laravel itu nggak ngebaca method yang post di sini dari Laravelnya. Jadi nanti dia otomatis mengconvert method yang post ini menjadi delete. Jadi karena kita mengirim form, kita masukin CRF token yang terlebih dahulu ya, langsung pakai aja tag CRF token. Kemudian kita masukin metodenya kita mau delete. Nah di bawah sini kita langsung saja button submitnya gitu. Jadi nggak ada inputan apa lagi. Class button ya warna merah, button danger. Sini delete. Kemudian tipe dari buttonnya itu submit. Kita bisa hapus saja yang routing sini, nggak perlu. Refresh, oke, balik lagi. Nah, sekarang kalau kita klik tombol delete, ini langsung kehapus sebenarnya. Delete, kok perginya ke tambah berita ya? Wait, semua data. Oh ya, datanya kehapus, cuman redirectnya kita yang salah. Harusnya bukan tambah berita ya, yaitu tampil berita. Oke, kita coba lagi. Sebenarnya kita copy dulu ini ya, supaya nanti bisa ditambahin di form yang nanti kita bikin. Delete, oke, dia langsung kehapus ya. Ini sebenarnya nggak bukan bisa dibilang nggak best practice ya, karena bisa saja terjadi kesalahan pemencatan tombol yang awalnya mau klik tombol edit tapi klik tombol delete ya. Nah, ketika klik tombol delete itu seharusnya kita ada keluar semacam alert atau notifikasi bahwasanya untuk mengkonfirmasikan data ini beneran mau dihapus. Nah, caranya itu sebenarnya kita bisa bikin simple saja ya, pakai pakai alertnya JavaScript. Kita bisa langsung tampilin saja caranya. Jadi di sini kita bisa bilang on click gitu, kemudian return, confirm ya, confirm. Kalau alert kan cuma ada oke saja. Nah, kalau confirm ini bisa ada dia punya tombol oke sama tombol cancel. Jadi kalau oke dilanjutin, kalau cancel nggak terjadi apa-apa. Jadi konfirmasi gitu. Hapus data ini, kita tanya lagi. Nah, jika iya nanti dia klik oke, jika salah pencet si user kita bisa klik tombol cancel. Kita coba tambah lagi berita baru. Ini lorem, bisa saja. Kemudian kita paste yang di sini, paste, simpan, tambah lagi, lorem lagi, simpan. Sekarang kalau kita pencet tombol delete, nah keluar konfirmasi dari JavaScript-nya. Jadi kalau misalnya kita klik cancel, dia tidak terjadi apa-apa. Kalau kita refresh, datanya tetap ada. Tapi kalau kita klik OK, itu datanya bakal kehapus. Oke, sip. Mungkin mungkin itu saja. Di next video kita akan melakukan beberapa refactoring dari pertama di controller kita, kemudian di routing kita, dan di views kita. Karena sebenarnya
untuk penamaan fungsi masing-masing proses, khususnya proses CRUD ya, create, read, update, dan delete, itu di Laravel punya seperti macam panduannya ya, walaupun terserah kita mau ngikutin atau tidak, tapi ada baiknya kita ikutin saja, karena semua coding yang akan kita bikin itu pada akhirnya bukan hanya kita saja yang membacanya, tapi bisa saja orang lain gitu. Dan itu sangat penting membuat sebuah baris kode yang akan membantu orang memahami ketika membacanya gitu. Jadi tidak perlu memahami prosesnya secara ya dalam atau lihat sana sini gitu. Oke, sip. Thank you for watching. See you next time and bye.